room Zoom meeting ini. Tentunya dalam keadaan sehat dan sejahtera. Baik, kembali lagi di sini bersama saya Arvin Triyogawisnutomo. Namun kali ini kita di acara yang berbeda. Kali ini acaranya adalah talk show dengan tema strategi, kompetisi, dan inovasi mahasiswa anti-mainstream. Oke. Selanjutnya akan ada sambutan dari Kaprodi D3 Teknik Informatika kepada Ibu Hartati SSI MSI. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Arvin atas waktunya. Saya diberi kesempatan untuk memberikan sambutan dalam acara yang luar biasa. Alhamdulillah ya, malam hari ini anti mainstream bener ini ya. Sertanya banyak banget ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari ini untuk kesekian kalinya kita bisa melaksanakan kegiatan yang luar biasa, dan kita diberikan kesehatan, kita diberikan semangat yang luar biasa sehingga bisa memeriahkan dan juga bisa mengikuti ya acara pada hari ini ya. Acara pada hari ini mestinya memang untuk mahasiswa ya, bagaimana tadi disebutkan Mas Arvin begitu, strategi kompetisi ya dan inovasi mahasiswa anti mainstream ya. Dalam hal ini nanti temanya yang akan diisi oleh narasumber Mas Bustomi begitu ya, terkait dengan software engineer ya. Nah, semoga saja ini bisa memberikan motivasi ya kepada kita semua, kepada adik-adik mahasiswa yang ditularkan oleh para alumni ya, para praktisi IT yang sudah banyak di luar sana begitu ya. Sudah banyak terjun langsung ke lapangan ya, bagaimana sih medan-medan yang diajarkan oleh dosen ya, yang dipelajari pada waktu menjadi mahasiswa ya, baik kita belajar sendiri, belajar dari para pakar pada waktu kuliah tamu, belajar juga pada waktu berorganisasi dan seterusnya. Saya kira kompetisi, prestasi, inovasi itu satu hal yang harus lekat di dalam diri kita sebagai mahasiswa ya, karena nilai akademik saja itu tidak cukup ya, tidak cukup membekali kita untuk nanti kita bisa sukses di luar sana ya. Setelah lulus itu tentunya kita betul-betul menunjukkan kemampuan kita, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita berkomunikasi, soft skill kita ya kan. Mengikuti kompetisi menghasilkan suatu inovasi yang bagus itu adalah suatu bentuk wujud soft skill ya. Karena apa, di dalamnya harus ada manajemen komunikasi, manajemen proyek kan begitu ya, bagaimana pekerjaan ini bisa kita selesaikan sesuai dengan target-target kita dan seterusnya. Nah, saya kira itu akan sangat bermanfaat nanti apa yang diberikan oleh narasumber, oleh alumni, begitu ya, untuk kita semua, baik kita sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa. Ya, saya kira begitu saja. Sekali lagi ini kerjasama antara prodi, alumni, Emailcom, ya, kemudian Katikom, ya, lalu P3TV ya. Ini merupakan langkah-langkah untuk penguatan perguruan tinggi vokasi. Ya, saya kira seperti itu. Mari kita optimalkan untuk acara pada hari ini sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya kira seperti itu untuk pembukaan acara pada hari ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar.
dan memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Mas Arvin lagi ada sesuatu gitu ya. Nah, mungkin sebelum ke sana bisa adik-adik sambil menyalakan kameranya begitu ya. Mumpung Mas Fendi juga terus tersenyum. Ya. Nah, itu Mas Arvin sudah muncul itu Mas Arvin ya. Nah, ini sudah menyalakan kamera semua Mas Arvin. Bisa sekalian narasumbernya untuk diajak foto bersama sekalian. Oh, mungkin di akhir saja, Bu. Oh, di akhir. Nah, ini sudah muncul semua ini. Nah, cantik-cantik, cakep-cakep semua ini. Operator siap. Oke, kita foto dulu aja ya. Oke. Mumpung masih cantik-cantik ini. Iya. Baik, silakan bergaya dulu, bergaya. Ya, operator. Siap. Sudah, saya hitung ya. Yuk, 1, 2, 3. Ya, Mas Fendi senyumnya menawan sekali. Sekali lagi, yuk. 1, 2, 3. Oke. Pak Taufik senyum, Pak Taufik. Sudah senyum menikah, Bu. Yuk, ini masih ada yang belum buka ini. Di screenshot masih kelihatan kalau nggak open kan. Yuk, tambah lagi siapa? Maksimum zoom-nya berapa? Ada berapa? Ini sudah 100. Sudah 100. Iya. Luar biasa ini antusiasnya Mas Bustomi. Ya, pasukan dari Pak Taufik sangat banyak sekali. Terima kasih. Berarti semuanya ingin terkait dengan software engineer ini ingin berlomba-lomba untuk membuat inovasi-inovasi produk ini ya. Ya. Ini pas banget ini Pak Taufik ya kan, dan Mas Bustomi nanti bisa berkolaborasi ya. Oke. Operator gimana, masih mau sekali lagi. Oke. Oh ya. Ayo Mas Indra Kusuma, Mbak Fitri, siapa? Nah, muncul nih, masih dandan ya. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih. Mas Aldi, nek dipanggili keluar semua. Iya. Akal ya yang manggil ya gitu. Baik, langsung saja kita lanjut lagi, Bu, untuk acara pada malam hari ini. Monggo. Untuk acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, acara inti pada malam hari ini, yakni talk show dengan tema strategi kompetisi dan inovasi mahasiswa anti mainstream. Sebagai pembicaranya ada Mas Bustomi Raharjo, dan untuk moderatornya ada Bapak Taufikur Rahman NH, Eskom MCS. Bisa mengudara Pak Taufik? Sudah, Mas. Oke, siap. Berhubung Pak Taufik sudah siap, sudah mengudara, maka acara selanjutnya saya serahkan kepada Pak Taufik sebagai moderator. Monggo silahkan, Pak. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mas Arvin Triyoga. Ini pasukan ya, sedih saya disebut pasukan ya. Saya tidak mewajibkan dong, okay? Ini pilihan dari teman-teman, okay? Alhamdulillah. Terima kasih matur respon sekali untuk antusiasmenya. Oke, ini masih dalam rangka kegiatan dari teman-teman alumni Katikom dan teman-teman Imelkom bekerjasama, alhamdulillah sekali, termasuk dengan Prodi, dan ini ada SP, ada P3KTP terkait dengan bincang praktisi IT 2020 dengan tema penguatan produk inovasi kerjasama mitra Dudi, dunia usaha
dunia industri. Oke, kemarin sudah ada beberapa rangkaian acara. Nah, untuk yang kali ini tadi sudah disinggung oleh Bu Tatik nggih, untuk temanya ini juga di background yang kita gunakan nggih, strategi kompetisi dan inovasi mahasiswa anti mainstream. Sebagaimana kita bisa ketahui nggih, salah satu cara ya mungkin di sini untuk strategi kompetisi dan inovasi mahasiswa anti mainstream ini salah satunya adalah dengan inovasi produk ya, branding, inovasi produk untuk branding produk inovasi TI anti mainstream juga. Oke. Nah, ini tadi sudah dikenalkan moderatornya, moderatornya ini ada Mas Bustomi Raharjo. Beliau ini saya baca CV-nya cukup luar biasa, sangat luar biasa sekali ya, sangat luar biasa sekali. Oh, dimunculkan nggih. Oke, sebenarnya jangan dulu Mas, nanti rahasia. Mungkin nanti bisa dari dari Mas Bustomi gitu. Beliau ini sudah pengalamannya sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Nanti di sini nanti kita teman-teman bisa tanya jawab juga, sharing, karena kebetulan pengalamannya yang sangat banyak ini bahkan dari yang programmer yang di sektor perbankan kan gitu. Kita tahu bikin aplikasi perbankan ini butuh sesuatu ya sekuritas yang tinggi kan gitu. Nah, ini mungkin nanti beliau bisa sharing, Mas Bustominya. Mungkin bisa diterapkan di inovasi produk kita, misalnya seperti itu. Oke, untuk biar tidak menghemat waktu, untuk Mas, karena ini adalah talkshow, Mas Bustomi mungkin selamat malam Mas Bustomi Raharjo. Selamat malam Pak Taufik, Bu Haritati, dan teman-teman sekalian. Oke, selamat malam juga. Oke, Mas Bustomi, ini untuk CV untuk alumni angkatan 2012, lulus pada tahun 2015 tepat waktu masuk yang rajin ya. Oke, ini luar biasa sekali. Kalau teman-teman mungkin bisa di-share boleh Mas semuanya. Kalau teman-teman baca ya di final project-nya, di tugas akhirnya ini juga luar biasa. Judulnya anti mainstream. Sebenarnya ini pemilihan pembicara ini menurut saya benar-benar luar biasa juga ya. Di sini kalau teman-teman lihat di bagian bawah ya, itu untuk final project-nya, tugas akhir itu adalah sign language translator ya. Gitu, application for recognition. Oke, mungkin kira-kira bisa dijelaskan Mas, mungkin bisa dijelaskan dulu, mungkin Mas Bustomi mungkin memperkenalkan diri dulu, mungkin ada sesuatu yang mau Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Bustomi Raharjo. Masuk di D3 TI dulu 2012, lulusnya 2015 ya. Setelah lulus waktu itu langsung, alhamdulillah langsung dapat kesempatan buat kerja sebagai programmer atau sebagai engineer di Jakarta sih, nama perusahaannya Infinite Global itu. Project akhir saya dulu kebetulan emang mungkin agak unik sih emang. Itu aplikasi Android yang membaca gerakan tangan. Jadi kan ada gerakan untuk orang-orang tertentu kan nggak bisa, dengan keterbatasan kan nggak bisa harus baca bahasa isyarat untuk komunikasi. Jadi aplikasi saya itu diharapkan bisa membantu beberapa orang dalam berkomunikasi gitu. Jadi bahasa isyarat misalnya tangan gini udah lupa sih, udah lama, jadi misalnya gini A, B, C gitu, nanti dengan aplikasi Android itu akan dibaca atau dengan kameranya di capture gitu. Bukan di capture, direkam real time. Nanti di bawahnya akan ada teksnya gitu. Jadi simbol itu mewakili huruf apa gitu. Jadi kayak gitu. Itu kebetulan pakainya ada machine learning-nya juga, nama modelingnya atau machine learning atau algoritma yang dipakai itu support vector machine. Gitu, kurang lebih gitu sih Pak. Oh gitu, oke. Algoritmanya support vector machine ya, SVM ya? SVM. Ini padahal 2015 ya Mas ya, 5 tahun yang lalu loh ya. 5 tahun yang lalu. Ini luar biasa sekali ya teman-teman, bisa lihat ini, 15 tahun lalu beliau sudah membuat aplikasi di mana di situ memanfaatkan machine learning ya, menggunakan algoritma SVM. Nah ini biasanya kalau pengalaman saya Mas Bustomi, ini pengalaman saya itu ini kalau di tempat kita boleh dibilang anti mainstream karena pengalaman saya
saya itu mungkin 2 tahun pernah ya 2 tahun itu Mas kalau nyari mahasiswa, yuk pakai algoritma yuk. Ini saya sudah kasih hitungannya nih. Nah ini pada nggak mau gitu Mas. Nah, ini kira-kira mungkin bisa dijelaskan mungkin kira-kira ini sebenarnya karena ini termasuk produk yang anti mainstream gitu loh, termasuk produk yang anti mainstream. Bagaimana Mas Bustomi ini kok bisa berpikiran buat kayak gitu loh, buat produk yang boleh dibilang mungkin teman-teman pada waktu itu tidak banyak yang berpikir akan membuat seperti itu, menggunakan algoritma, menggunakan mesin dan seterusnya. Jadi awalnya dulu terus terang agak lupa sih itu ide awalnya apakah dari pembimbing Pak, waktu itu pembimbingnya Pak Lili atau dari saya, terus terang agak lupa ya itu awalnya gimana gitu. Jadi dulu itu emang pengen beda aja sih. Soalnya kan proyek magangnya kebetulan itu udah sistem informasi, jadi sistem informasi penjualan semacam POS gitu. Untuk tugas akhirnya emang pengen yang beda, dan waktu itu kalau dilihat dari sekitar, misalnya sekitar kan yang kebetulan ada itu kan beberapa teman-teman kita dari kita itu kan menyandang disabilitas, nggak bisa komunikasi ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi aplikasi itu memang bertujuan untuk membantu itu sih. Awalnya memang tidak tidak berencana buat saya mau pakai machine learning atau artificial intelligence gitu. Emang di awalnya nggak gitu sih, tapi berjalannya waktu gimana sih kalau mau bikin kayak gini, itu cari-cari referensi, ternyata memang nggak bisa pakai program atau coding yang biasa ya, yang naif gitu, tapi memang yang harus yang pakai artificial intelligence atau machine learning gitu kan. Setelah dicari-cari emang kebetulan dapatnya adalah SVM itu yang cocok. Dan dulu emang sempat coba-coba yang lain kayak neural network kayak gitu. Tapi pada akhirnya sih yang dipilih emang itu ya, SVM itu. Dan di sini saya nggak benar-benar ngoding si SVM-nya itu, karena emang udah ada library-nya. Nama library-nya waktu itu SVM gitu. Jadi kita memanfaatkan banyak library sih. Untuk image recognition-nya juga memanfaatkan library juga, namanya OpenCV waktu itu sih. Jadi kalau ada teman-teman yang berencana pakai machine learning atau pakai artificial intelligence atau mungkin mirip-mirip yang image recognition, itu sebenarnya nggak harus from scratch gitu bikinnya. Udah banyak banget di luar sana atau di library-library yang kita bisa reuse untuk kita buat produk-produk gitu sih. Dan kebetulan waktu itu saya kasih di YouTube dan responnya rame. Sempet kebanyakan justru dari luar ya, dari India itu banyak banget yang nanyain, dari Amerika juga. Mas Bustomi, oke, sudah. Ya, Pak, tadi disconnect ya? Kayaknya ini Mas. Gitu. Tapi ini kayaknya udah oke ya, udah masuk lagi. Ya, udah sih. Tapi awalnya pernah takut nggak sih Mas gitu? Iya, awalnya emang ragu sih, tapi karena kan ada pembimbing juga, kita bisa konsultasikan dengan pembimbing kita. Jadi untuk ke situ nanti pasti kan dikasih tahu juga sih apa aja yang harus kita pelajari, harus kita persiapkan gitu sih. Sempat ragu, sempat takut gagal dan lulusnya harus tertunda gitu, sempat ada sih. Awal-awalnya ada pemikiran seperti itu ya? Ya, ada. Ini kalau boleh tahu berarti menggunakan apa Mas? Bahasa pemrogramannya Python? Bahasanya Java, karena di Android waktu itu. Java ya? Iya, Java. Oh gitu. Oh berarti udah ada library-nya juga ya? Iya, udah ada library beberapa sih. Oke. Dan ini termasuk pengenalan image berarti ya? Iya, Pak. Image recognition gitu. Oke. Di tempat kami ini kan juga kita pengen nih Mas ya, rencana mungkin nanti berapa 1-2 tahun ke depan ya, mungkin pengen ya ke jenjang keempat ya, di 4 ya, satu terakhir. Nah ini kan
Biasanya itu ini kan ada asosiasi gitu untuk terkait perguruan tinggi gitu ya. Jadi Gitu. kalau misal dari diploma D21 terusnya TTI apa program studi apa dan seterusnya ini kan ada mata kuliahnya mereka menganjurkan apa gitu. Nah, ini perbedaannya itu penambahannya itu umumnya di AI kalau saya lihat itu Mas. Oh, Machine learning dan IoT gitu. Nah, ini kira-kira kalau menurut Mas mengingat untuk saat ini di tempat kita ini kan untuk AI, machine learning, AI dan seterusnya ini kan dia boleh dibilang anti mainstream untuk sementara di tempat kita ya. Ini kalau menurut pendapat Mas Bistomi bagaimana? Kalau machine learning sendiri atau artificial intelligence itu emang buat industri yang saya tahu sekarang itu sangat digunakan ya. Mungkin implementasinya di real case-nya nggak selalu kayak tadi yang saya jelasin, yang image recognition itu. Untuk apalagi untuk data scientist itu kan basic soal resolve problemnya sehari-hari itu pakainya machine learning atau artificial intelligence itu. Emang nggak kelihatan sih di misalnya kita belanja di Tokopedia, di Bukalapak itu biasanya ada rekomendasi-rekomendasi. Nah itu juga di belakangnya itu meskipun kita tidak secara langsung melihat, tapi untuk membuat rekomendasi yang sangat cocok buat kita, yang sangat personal dengan story kita itu pakainya emang bukan approach yang sederhana atau yang naif aja gitu, yang pakai if as biasa, tapi emang pakainya machine learning sih. Jadi buat teman-teman yang berencana buat mendalami itu emang sangat banyak terbuka dan biasanya itu field-nya atau role-nya di perusahaan itu data scientist untuk e-commerce itu biasanya ada role khusus di situ. Berarti ini berarti memang sangat penting dan ya, kalau misal teman-teman ini kan saya lihat ada yang baru semester 1, semester 3 masih awal gitu ya. Berarti sebenarnya kalau mereka mau mempersiapkan untuk belajar mungkin untuk sementara kan di tempat kita ini belum ada nih kan gitu ya. Jadi kalau misalkan mereka mau membuat produk anti mainstream misal mau belajar terkait dengan AI, kemudian machine learning ini kira-kira oke berarti nggak? Iya, sangat disarankan sih buat sekarang. Sangat disarankan malah Mas ya. Iya. Oke, siap. Kalau boleh tahu Mas, ini di baru lanjut studi kan ya? Iya, benar Pak. Lagi Di lanjut juga Universitas S1. Indonesia ya? Iya. Kalau setahu saya ini tidak mudah loh Mas. Dulu ada tahun 2017 ya, 17 itu ada beberapa alumni itu kebetulan ini ada beberapa bimbingan TA ya, ini yang daftar ke sana cukup banyak gitu, dan itu bimbingan TA dan yang lain-lain itu ya, dan itu mereka cerita maksudnya, dan itu tidak semua diterima itu, padahal yang daftar banyak sekali gitu. Kalau boleh tahu ini untuk yang di S1-nya sudah akhir berarti nggih? Skripsi. Udah semester akhir ya. Oh. Kebetulan kalau di UI itu nggak wajib sih. Boleh ambil skripsi, nggak ambil juga nggak apa-apa. Dan saya sendiri kebetulan nggak ambil. Jadi emang penggantinya skripsi SKS biasa aja, kuliah biasa aja, ambil kuliah yang bobotnya sama kayak skripsi, 6 SKS. Oh gitu. Iya. Baiklah. Oke, nah ini pertama bekerja ini di Infinite Works Global Jakarta, Mas ya? Iya, benar Pak. Kalau boleh di sekilas kurang lebih perusahaan ini bagaimana, Mas? Jadi di Infinite Work itu namanya ini sih application service provider. Jadi kayak vendor kayak gitu, kita buat sebuah aplikasi yaitu internet banking yang nanti dipakai oleh user-user atau nasabah bank tertentu. Jadi misalnya kalau yang saya buat dulu tuh banknya CIMB Niaga. Jadi si Bank Niaga ini kerjasama dengan Infinite Work untuk membuat internet banking. Jadi internet banking yang dipakai oleh nasabah itu bukan di-develop oleh niaganya sendiri atau si CIMB Niaga, tapi ada vendor lain itu. Kalau dulu sih di Infinite Work gitu. Kebetulan juga
pakainya Java sih. Jadi mostly emang kebanyakan pakai Java buat developnya. Itu sih, Pak. Oh gitu. Kira-kira berarti ini terkait dengan banking ya? Iya, Berarti dengan terkait banking. sekuritasnya dan seterusnya begitu, mungkin bisa diceritakan gitu Mas? Ya, jadi karena ini internet banking, jadi emang sangat sensitif data-data itu karena berkaitan dengan transaksi ya, berkaitan dengan uang pengguna dan kepercayaan juga. Begitu ada kesalahan kan pasti nanti udah reputasinya dan juga ditegur OJK udah pasti sih kalau ada kayak gitu. Jadi emang untuk industri yang berkaitan dengan banking kayak gini atau payment atau apapun yang berkaitan dengan uang itu sebenarnya nggak cuma semua tech company pasti security itu jadi salah satu unsur penting sih dalam mengembangkan produk kalau udah gede. Kalau di tech company biasanya kan ada yang khusus bahkan untuk handle security itu uh, pentest security engineer atau pen tester. Jadi ketika misalnya saya bikin sebuah feature apa gitu transfer ke yang lain sebelum nantinya di roll out ke atau di production atau dipakai oleh nasabah yang sebenarnya nantinya si pen tester inilah yang akan menguji sistem kita dengan berbagai bisa pakai tools, bisa pakai pengalamannya si engineer-nya untuk menguji berbagai masukan gitu. Jadi tesnya kan banyak ya, ada tes yang casual aja yang kayak user biasa input, ada juga tes yang penetration test, ada juga load test yang lain nanti. Tes itu buat kapasitasnya kalau user aplikasinya banyak atau enggak, tapi untuk yang security ini biasa disebutnya penetration test. Jadi di penetration test itu nanti si aplikasi akan dicari celah-celahnya di mana. Jadi pentest ini nggak cuma dilakukan oleh internal, bisa aja juga sengaja si perusahaannya itu di publikasi ini ada nih fitur tolong dites, jadi siapapun boleh itu melakukan penetration testnya, nanti kalau ada menemukan sesuatu akan dikasih reward gitu, bisa juga gitu. Jadi untuk security biasanya di handle sih sama kita sebagai software engineer juga berperan, tapi untuk testingnya sebenarnya semuanya berperan sih, tapi untuk testingnya biasanya ada role khusus buat testing soal security ini atau pen testernya atau security engineer gitu sih Pak. Oke, jadi di situ Mas Bustomi dia sebagai Java developer-nya kan dia Iya pemrograman. benar. Itu berarti ketika mendevelop aplikasi-aplikasi yang terkait dengan internet banking tadi ya, mungkin ini ada produknya juga namanya brandnya ya, Siniaga misalnya itu. Berarti mau nggak mau harus apa ya, komunikasi, harus kerjasama dengan pihak yang terkait dengan security tadi nggih? Iya benar. Untuk karena waktu itu kan join di situ masih junior ya, masih benar-benar baru lulus. Jadi awalnya sih ya ngoding biasa aja karena emang frameworknya udah atau aplikasinya udah jalan, tinggal nambah-nambah beberapa tempat. Tapi kalau sempat juga bootstrapping project, nah itu yang baru biasanya kalau awal-awal bikin itu tesnya banyak banget. Itu emang harus banyak-banyak. Nanti biasanya si security engineer-nya akan report. Ini ada temuan di sini yang berpotensi untuk diserang, jadi bisa diperbaiki. Perbaikinya bisa di sisi aplikasinya, bisa juga di sisi infrastrukturnya juga. Itu sih Pak. Oke, baik. Oke, nah ini kemudian ada yang kedua ya, ini di Harmonix Teknologi Pintar ya. Ya, Mungkin bisa dijelaskan mungkin kurang lebihnya terkait dengan company-nya sama mungkin di secara umum di Mas Bustomi di sana bagaimana gitu. Oke, jadi kalau tadi kan di Infinite Network itu sekitar 2 tahun di situ. Terus karena di sana itu masih ini sih karena perusahaannya udah lumayan lama, jadi secara kultur itu memang masih kaku lah. Jadi pengen pindah ke tempat yang lebih kasual gitu, yang lebih kultur startupnya itu kental gitu. Jadi waktu itu pindah ke Pintar sih atau Harmonix Teknologi Pintar, di situ di lokasinya di Depok, dan di situ
developnya juga ini sih sama Java juga. Bedanya kalau yang tadi itu karena yang di Infinite Network itu karena produknya produk lama, jadi Java yang dipakai pun agak jadul sih. Tapi untuk yang di Pintar itu emang udah lumayan baru sih. Di situ sebagai backend engineer, jadi emang bikin API-nya, bikin web service-nya yang nanti dikonsum sama front end-nya kayak gitu. Aplikasinya itu aplikasi ini sih buat kayak POS gitu, tapi buat apotek. Jadi yang saya buat itu di backend-nya, backend service-nya. Oh gitu. POS, point of sale itu ya? Iya, mirip-mirip semacam itu. Oh gitu. Nah ini kalau saya baca kalau kayak lebih ditekankan di web service-nya, integrasinya, dan seterusnya. Mungkin bisa diperjelas detail gitu, bisa Mas, agak sedikit teknis. Jadi kalau di Harmonic Teknologi Pintar itu kan emang sebagai backend engineer. Jadi emang komunikasi utamanya atau kita membuat atau saya develop untuk komunikasi dengan sistem lain. Misalnya tadi dengan front end itu pakai di istilah namanya itu, kalau ada yang tahu yang JSON itu atau REST API. Ada juga koneksi ke eksternal juga, misalnya kita mau beli pulsa itu bisa juga, itu ada lagi koneksi keluar. Atau misalnya bayar BPJS itu juga ada lagi. Jadi emang main role-nya sebagai backend engineer itu bikin API-nya sih, service-nya, bukan yang ditampilkan oleh user, tapi engine di belakangnya gitu. Ada juga pakai gRPC juga untuk komunikasi antar service di backend-nya. Itu Pak Bang. Nah ini yang menarik di yang waktu di Harmonix, Mas, di Harmonic Pintar ini kalau saya baca di situ Anda menuliskan review teammate code ini. Oh ya, benar. Ini boleh dijelaskan, Mas? Oke, kenapa jadi ini Anda jual gitu di CV Anda, ini Anda jual kan gitu. Iya, karena emang tidak semua perusahaan itu mengimplementasikan code review ya. Seperti tadi di perusahaan yang pertama itu ketika kita ngoding, kita tes diri kita sendiri, terus kita kita deploy gitu ke staging, dites sama QA-nya, udah beres gitu. Tapi kalau di Harmonix itu ada namanya code review. Jadi ketika misalnya, jadi kerjanya itu pairing, kerjanya tetap sendiri-sendiri sih, tapi misalnya saya ngoding nih fitur buat bayar BPJS gitu. Sebelum nanti codingannya itu benar-benar di deploy, itu nanti ada namanya pull request-nya, code-code-nya yang saya buat itu, yang saya ketik, yang saya code, itu nanti akan dinilai sama orang lain dan direview satu-satu. Jadi nanti kalau reviewnya itu per line ya, pokoknya codingnya direview lah. Jadi ketika nanti ada codingan atau algoritma yang kurang optimal atau code-nya tidak sesuai standar yang biasanya, itu biasanya diminta ganti. Begitupun ketika ada orang lain yang sedang develop, itu saya juga akan review juga gitu. Jadi antar tim itu memang harus saling review. Kalau udah di-approve, baru nanti boleh di-deploy ke stage berikutnya. Gitu, Pak. Berarti dengan kata lain, ketika Mas Bustomi ini bekerja di Harmonic Teknologi Pintar, ini komunikasi kerjasama ini juga sangat penting sekali, ya? Iya, kerjasamanya bukan hanya ketika meeting aja, bukan hanya bukan hanya lewat ngobrol gitu, tapi juga lewat code juga. Jadi code-nya harus benar-benar sepakat, ini nanti code yang optimal buat code terbaik yang bisa dibuat saat itu lah, sesuai dengan timeline yang udah disepakati. Kalau udah sama-sama setuju, ini nanti kalau misalnya dikasih review, terus misalnya aku di review terus nanti dibalikin, ini itu dibikin gini alasannya apa. Jadi kalau udah sama-sama setuju, nanti baru di deploy lagi ke stage berikutnya buat di testing lagi sih. Tapi testingnya kali ini testing yang tapi kalau API ya dites lagi lah, pakai dicoba gitu aplikasinya bisa atau enggak.
Kalau coding ini kalau boleh dibilang kan seni ya Mas ya. Ya, Misal betul. kalau kita mau menghasilkan sesuatu seperti ini gitu, mungkin antara saya dan Mas Bustomi itu mungkin cara codingnya, perintahnya bisa berbeda kan, ya? Iya, bisa berbeda, tapi sebisa mungkin sih kalau kita udah bikin produk atau bikin software itu kita sepakati sih code convention-nya nanti gimana. Bahkan nanti enter-nya, tab-nya itu kita sepakati biasanya di satu project itu jangan sampai satu orang dan orang lainnya itu karena preferensinya berbeda nanti beda-beda. Jadi biasanya kita udah sepakat dulu. Kalau di code, kalau di project ini nanti pakai style ini. Jadi biar biar seragam sih. Dan bisa di develop, bisa di enhancement-nya juga lebih gampang. Misalnya mau nambah fitur atau mau bug fix itu kalau kita udah sepakat pakai pakai apa ya, pakai pattern tertentu nanti juga akan memudahkan ketika tadi ya bug fix atau penambahan fitur, atau juga nanti kalau ada tim yang baru join kita jelasinnya juga lebih gampang sih. Jadi meskipun preferensinya beda-beda, sebisa mungkin kita bikin standar sih buat biar code-nya itu uh, memenuhi standar tertentu, standar yang kita udah sepakat. Bukan berarti lebih bagus atau lebih standar itu jadi lebih cepat, tapi seenggaknya ketika kita udah sepakat dengan satu pattern, semuanya ngikutin pattern itu, kalau nanti misalnya aku lihat code orang lain kan juga lebih gampang nanti. Jadi secara produktivitas juga naik sih. Itu sih, Pak. Biasanya ini ada pertanyaan sih Mas sebenarnya, tapi mungkin di belakang aja tidak apa-apa ya Mas Bustomi. Boleh, Saya boleh. dulu ini sebagai moderator ya. Saya pengen belajar banyak ini soalnya. Jadi padahal biasanya kan programmer ini agak egois ya, bener nggak sih gitu? Kita kan pengennya gini gitu loh, kemudian orang lain masuk, oh ini diubah dong codingnya biar gini dong, biar saya bisa mudah mengerti membacanya kan gitu, dan seterusnya sebaliknya. Berarti mau nggak mau kadang kita memang harus kompromi ya Mas ya. Iya benar sih Pak, karena kalau udah sama tim ya komprominya banyak. Komprominya nggak cuma soal coding, tapi juga soal jam kerja juga. Misalnya beberapa company kan jam kerjanya fleksibel, tapi tetap harus sepakat. Nanti misalnya jam 5 udah nggak available nih, jangan kontak dong, itu juga kompromi banyak sih. Meeting juga usahakan on time gitu. Biasanya kalau yang paling umum ini kan tiap namanya daily daily meeting ya, daily stand up itu biasanya di tech company untuk engineer-nya tiap pagi itu ada meeting, jadi ya juga harus kompromi juga, meskipun secara peraturan boleh datang jam berapa aja, tapi ketika ada meeting jam-jam tertentu juga harus hadir, itu juga salah satu bentuk kompromi juga sih. Baiklah. Jadi sebagai programmer ya kita harus mengerti orang lain kan, harus Ya benar. sama dan tidak boleh egois kan gitu. Oke. Baiklah, ini ada yang ketiga Mas, ini Tokopedia ya. Iya benar Pak. Nah, mungkin kalau Tokopedia saya pikir teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Mungkin juga punya banyak yang sudah punya banyak ya, banyak yang punya lapak juga ini kan gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan lebih ke Mas Bustominya aja, mungkin di Tokopedia ini bagaimana gitu. Oke, jadi kalau di Tokopedia itu mirip sih sama di Harmonix tadi. Dari Harmonix pindah ke Tokopedia sama-sama sebagai backend engineer. Jadi emang kalau biasanya kan kerjanya di yang pertama itu di network, terus di Harmonix Teknologi Pintar itu kan relatif kecil, timnya kecil, kemudian komunikasinya juga orangnya di situ semua dan orang Indo semua. Kemudian join ke Tokopedia, gede banget timnya. Tim intinya gede, tim setelah beberapa saat jadi split sih nantinya, tapi kan Tokopedia perusahaan gede gitu, jadi ketika kita mau develop itu memang SOP-nya lebih banyak dan nggak semuanya itu di situ, nggak semuanya di satu lokasi di kantor. Kadang kita meeting juga ada kantor yang di India juga, jadi kadang meetingnya sama orang India gitu. Terus bahasa Inggrisku juga waktu itu nggak begitu bagus juga, jadi emang waktu join ke Tokopedia itu emang awal-awalnya agak kagok ya, karena banyak banget yang pakai bahasa Inggris buat kesehariannya. Nggak selalu sih, tapi untuk beberapa orang kan nggak ngerti ya, apalagi bukan orang Indo gitu.
gitu. Timnya gede banget juga, terus flow development-nya juga apa ya, juga sebenarnya mirip, prinsipnya mirip kayak yang di Pintar itu. Tiap hari pagi itu ada namanya daily meeting, 2 minggu sekali ada sprint planning, itu merencanakan 2 minggu ke depan kita apa aja yang mau kita kerjain kayak gitu. Tapi karena timnya banyak, request koneksinya juga banyak, maksudnya koneksi dari aplikasi itu. Ketika kita mau ngubah apa ya, kita pengen nambah payment misalnya, itu kan payment timnya sendiri beda lagi itu, bahkan trap sendiri, atau misalnya ada merchant itu tim lain itu. Jadi emang skalanya beda banget karena lebih gede di Tokopedia. Berarti kolaborasi dengan tim ini juga penting juga lagi ya, karena apalagi besar juga ininya ya. Nah, ini mungkin ada yang cukup menarik lagi bagi saya, Mas Bustomi. Di sini ada maintain legacy application to make it still work with new architecture gitu. Iya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan kenapa itu Anda jual gitu, penting gitu. Karena emang ketika kita join company kan biasanya si company itu udah punya sistem yang udah jalan gitu. Tapi karena waktu pertama dibuat sistem itu cuma mau sebatas jalan, jadi biasanya secara arsitektur itu nggak bagus. Kemudian seiring berjalannya waktu, udah ada engineer-nya udah nambah, kita pengen revamp atau rebrand si aplikasi lama itu dengan arsitektur yang lebih modern, lebih modular, lebih resilient, reliable oleh usernya gitu. Jadi tapi nggak bisa juga sistem yang lama itu kita matiin gitu aja gitu. Jadi gimana caranya si sistem lama ini tetap jalan dan kompatibel dengan perubahan-perubahan yang nantinya ada. Di samping kita juga develop sistem baru. Karena kalau perusahaan yang maju itu pasti nggak mau kalau udah tahu sistemnya itu udah obsolete gitu, pasti mau nggak mau kita akan bikin sistem baru yang lebih bagus lah gitu. Jadi tapi nggak bisa gitu aja dimatiin. Jadi gimana caranya sistem yang lama ini kita ubah. Kalau memang si produknya itu sendiri yang dipertahankan, biasanya kita ubah sedikit-sedikit. Jadi user nggak berasa kalau sebenarnya di belakangnya itu udah berubah. Tapi gimana caranya si perubahan itu tetap terjadi, sistemnya masih semakin bagus, tapi bisnisnya juga tetap jalan. Jadi usernya tetap bisa mengakses sistem itu dengan bagus, gitu sih. Jadi usernya nggak tahu lah gitu. Kalau sistemnya itu sebenarnya udah di-upgrade. Gitu sih, Pak. Berarti mungkin bisa jadi saya ngelihat buka Tokopedia hari ini nih gitu. Kemudian besok buka Tokopedia lagi, itu bisa mungkin tampilannya sama tapi ternyata belakangnya beda ya. Iya, bisa jadi sangat beda sih. Bisa jadi. Jadi ada sebelumnya dijadiin satu nih, tapi karena request-nya kan makin banyak, makin gede. Jadi modulnya kita bisa lagi aplikasinya. Bisa lagi supaya si modul yang banyak request, misalnya search nih. Kalau masuk ke tokopedia.com kan kita masukin cari barang, itu kan banyak banget kan pasti yang cari barang. Tapi berapa banyak orang yang beli? Yang beli ya pas sebanyak-banyaknya yang beli pasti sejumlah barang itu. Jadi si modul buat check out-nya sama buat payment-nya nanti pasti tidak segede yang buat search, karena search pasti request-nya gede banget. Atau misalnya lagi ada promo, halaman tertentu pasti diakses sama banyak banget user. Jadi misalnya halaman tadi lah contohnya yang paling gampang search itu pasti kan banyak banget request yang masuk dari user karena ada promo, ada acara TV gitu. Jadi di home itu, di tempat di landing page-nya atau di home-nya pasti dibuat supaya dirancang sedemikian rupa, namanya scaling sih istilah kita, horizontal scaling gitu. Jadi aplikasinya dibikin kayak kalau ada lihat Naruto itu kan ada ini ya, jurus 1000 bayangan gitu. Jadi aplikasinya juga gitu nanti. Aplikasi yang identik tapi ada banyak banget karena request-nya juga banyak.
supaya kuat gitu dengan request yang gede itu. Terus nanti masuk ke halaman berikutnya, itu halaman checkout. Kemudian ke halaman berikutnya, halaman payment misalnya. Kalau payment biasanya kan nggak banyak banget kan, nggak sebanyak di search. Jadi paymentnya mungkin scalingnya lebih kecil. Biasanya gitu sih. Oke. Oke, nah oke, sangat mencerahkan sekali Mas. Ini tinggal berapa menit Mas Arvin untuk sebelum sesi tanya jawab? Oke, ya sudah saya lanjut tanya lagi. Nanti kalau misal sudah waktunya sesi tanya jawab, mungkin pihak dari panitia minta tolong dicolek ya, nanti saya diberitahu. Nah, mungkin saya Siap, Pak. tanya dulu. Oke. Hah? Siap. Oke, siap. Oke. Kalau enggak saya lanjut terus. Ini soalnya masih banyak yang pengen saya tanya sebenarnya. Ya, Pak. Asik kok, Pak. Lanjutkan terus, Pak. Oh, jangan gitu. Ini ada banyak pertanyaan ini nanti teman-teman. Oke, ini saya ada yang saya pengen tanya, Mas. Ini di sini Anda juga di CV Anda itu Anda menjual ya bahwa ketika menciptakan aplikasi baru ini best practice software design ya, software design ini juga Anda jual ini. Why? Kenapa ya? Oke, jadi ketika kita buat aplikasi baru, karena biasanya kan kita udah tahu nih aplikasi ini, yang pasti tahu dong masa bikin aplikasinya itu maksudnya potensi usernya itu berapa gitu. Kalau user, kalau dari biasanya kan dari bisnis sudah riset dulu pasar, riset pasar kemungkinan besar, apalagi kalau aplikasi masih di platform Tokopedia misalnya, kita mau bikin aplikasi pinjaman online gitu misalnya. Jadi bisnisnya nanti ngitung nih usernya, potensi dari produk yang mau kita bikin ini seberapa besar gitu. Misalnya besar banget, ada berapa ya, 1 juta user yang mau yang bisa kita capture dari sini. Jadi 1 juta itu misalnya berapa per harinya request-nya gitu. Dari situ nanti kan bisa dilihat capacity-nya ya. Jadi kita bisa membuat capacity planning-nya untuk aplikasi ini nanti kita harus scaling-nya kayak gimana supaya aplikasi ini tetap bisa jalan dengan bagus dengan request segede itu secara scale jumlah usernya kan. Tapi nanti setelah itu ada, terus kita bikin detailingnya lagi soal proses bisnisnya gitu. Jadi biasanya aplikasi yang kita develop itu nggak mungkin berdiri sendiri. Pastinya nanti udah pasti itu tergantung sama sistem lain. Karena kalau ngomong Tokopedia sendiri juga sistemnya itu banyak banget, atau timnya banyak banget. Misalnya kita butuh data user nih. Jadi kita harus ngobrol nih ke tim user buat dapetin data user. Kita butuh data merchant, kita harus ngobrol sama tim merchant. Terus karena aplikasinya ini misalnya pinjaman online, usernya kan harus bayar si pinjaman itu. Ketika bayar kan berarti pakai si tim integrasi dengan tim payment. Jadi integrasinya itu kan banyak banget. Desain ini pentingnya di mana? Jadi untuk menentukan komunikasinya yang pertama. Komunikasi dengan tim payment, tim user itu pakai apa? Dan komunikasinya itu kan ada komunikasi namanya sinkronus. Sinkronus itu atau komunikasi yang ketika ada request masuk, user ngeklik sampai kelar itu usernya akan ada loading, usernya sampai ada balikan, kemudian tampil itu sinkronus. Atau misalnya kita tentuin desainnya beberapa desain atau beberapa beberapa fitur atau flow itu nggak perlu nih sinkronus, kita perlu asinkronus gitu. Jadi asinkronusnya pakai apa? Sinkronus itu misalnya kirim notifikasi nih, ketika user bayar nanti dia dapat notif, kan nggak harus nunggu kan, dia nunggu, harus blocking di layarnya sampai dia dapat notif. Jadi dia jalan-jalan aja, notifnya nanti jalan di belakang. Nah itu nanti tentunya pakai apa? Itu juga masuk ke dalam desainnya. Terus nanti ketika ada data-data yang sangat sering diakses, misalnya datanya tuh jarang banget diubah dan sangat sering diakses, itu kan berarti kita butuh tempat penyimpanan yang sangat cepat. Itu biasanya kita pakai cache misalnya. Kalau ada yang pernah dengar Redis kayak gitu, yang database yang basisnya itu bukan RDBMS, bukan kayak MySQL atau Postgre, tapi ke yang memori, yang disimpan di memori. Seperti kita tahu kalau kita
baca ke memori di sini maksudnya mungkin RAM gitu, itu kan pasti cepat ya. Tapi dia perlu diingat juga bahwa konsekuensinya dia volatile. Jadi ketika sistemnya atau servernya restart, nanti datanya hilang gitu. Jadi pastikan data yang disimpan di situ emang bukan data-data yang persisten, data yang emang hilang nggak apa-apa gitu sih, tapi sering diakses gitu. Terus kita menentukan desain tabelnya, udah pastikan kalau bikin database kan tabel harus didesain sesuai kebutuhan proses bisnisnya. Terus juga menentukan basis data apa yang mau kita pakai, apakah kita mau pakai SQL atau kita yang relasional, atau kita mau pakai dokumen base yang kayak MongoDB, Elasticsearch kayak gitu. Kita tentuin plus minusnya. Jadi designing itulah pentingnya itu, karena kalau kita salah ngedesain bisa jadi nanti misalnya kita butuh sistem yang transaksional itu pembayaran misalnya, kan pembayaran satu produk cuma boleh dibayar sekali. Kalau kita salah desainnya, kita pakai database yang nggak bisa dukung transaksional, bisa aja nanti kebayar 2 kali gitu. Jadi kita beli satu barang tapi duit kita kepotong kok lebih dari sekali, itu kan bahaya banget kan gitu. Terus juga desain itu penting berkaitan dengan potensi kedepannya, enhancement kedepannya atau penambahan fitur. Misalnya kita bikin produk, kita bisa predik nih kemungkinan nanti yang ramai itu di mananya, dan di situ harus bisa modularity-nya harus modular kan. Jadi ketika ada fitur yang harus ditambah, jangan sampai ngerombak semuanya dari awal, kita ngerombak gitu. Jadi desain yang bagus itu prinsip utamanya kan cohesion, sama kalau teknis kalau belajar desain pattern itu cohesion sama low coupling gitu. Jadi sebisa mungkin sistem itu tidak tergantung dengan orang lain. Jadi berjalan, kalau sistem lain itu pada down, misalnya sistem saya tadi yang pinjaman online butuh payment gitu, jangan sampai paymentnya down, sistemnya down, kan nggak mungkin kan. User maunya ya kalau paymentnya down kita nggak bisa bayar aja, dashboardnya jangan ikut hilang, biasanya gitu sih. Jadi sistem yang baik itu pentingnya desain kayak gitu sih Pak, kurang lebih Pak. Soalnya mengingat begini Mas Bustomi, mengingat ya ini saya tidak bilang teman-teman atau siapa gitu ya. Biasa kalau dulu pas belajar desain software gitu ya, apa mungkin pas tugas akhir gitu, kadang kan kalau suruh desain software sistem ini kan males kan gitu ya. Wah, pengennya coding gitu. Nah, ini kalau saya lihat pemaparannya berarti dengan kata lain kita desain sistem ini penting ya. Iya, penting banget sih, apalagi buat sistem awal yang baru dibangun. Tapi tentu juga kita jangan sampai terlalu cenderung sangat-sangat mikir teknis. Kita mau bikin desain terbaik nih, tapi waktunya lama. Itu juga biasanya juga jadi komprominya bukan cuma secara teknis, tapi juga secara timeline. Jadi di timelinenya kita kan nggak mungkin orang produk akan mau nunggu setahun atau 6 bulan baru rilis aplikasinya. Kan sekarang kan di era yang sekarang, era disrupsi ya sekarang namanya, disruption era ini cepat banget gitu berkembang. Kalau kita terlalu fokus banget ke teknis, sementara pesaing kita udah duluan, udah jalan, udah lancar, udah dapat user, nanti juga nggak akan kalah juga. Jadi memang meskipun ini penting, tapi juga penting banget, tapi tetap harus kompromi juga dengan produk. Biasanya kalau produk atau pembuatan produk itu biasanya ada MVP-nya sih. Jadi kita rilis dulu dengan beta version, itu yang penting kita rilis dengan basic lah. Intinya proses bisnis utamanya jalan dulu, kosmetik yang lain itu kita nggak usah terlalu bikin dulu, yang penting jalan, dapat user, nanti evaluasi dapat feedback, kita perbaiki lagi dari feedback yang didapat bisa dari user, bisa dari engineer lain, atau bisa dari hasil analisa tim bisnis atau tim produk. Oke. Sangat mencerahkan Mas. Mantul ini kalau bahasa sekarang katanya ya.
Ini tadi dapat info saya Mas dari panitia itu nanti kita sampai jam 20.05 dibuka tanya jawab. Jadi untuk tanya jawabnya nanti akan dibuka di sesi 20.05. Jadi kita, mungkin jadi alhamdulillah ini saya masih punya waktu sekitar 14 menit Mas untuk belajar sama Bu Stomi. Oh ya Pak. Gitu. Ya mudah-mudahan saya bisa jawab nanti. Oh bisa semua tadi Mas. Oh ini kan saya belajar. Dan ini mungkin teman-teman ya, buat teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan mungkin bisa ditanyakan dulu ya. Sekarang aja ditanya nanti, tapi akan kita coba jawab. Nanti akan Mas Bustomi jawab mungkin di jam 20.05 gitu. Oke. Nah oke saya akan lanjut ke next-nya nggih Mas G. Oke, ini kalau saya lihat juga di situ ada menghandle data yang cukup banyak. Berarti sudah kalau Tokopedia jelas big data sekali ya. Berarti dan ini kalau menurut Mas Bustomi sendiri adopsi terkait big data ini di ke akademik ini kira-kira penting nggak sih Mas? Perlu nggak sih? Penting sih Pak. Seperti yang awal tadi kita bahas di awal tadi soal machine learning. Biasanya jadi kalau ngomong sebenarnya role saya di Tokopedia ini kan software engineer. Jadi sebenarnya kerjaan utamanya itu bukan handle data sih, tapi buat data yang gede itu biasanya data engineer-nya gitu. Jadi data engineer ini nanti yang mengolah, karena kan seperti tadi yang aku jelasin juga, timnya kan banyak, aplikasi juga banyak. Di masing-masing tim, masing-masing aplikasi punya database sendiri gitu. Database-nya bisa jutaan row, bahkan miliaran row juga ada gitu. Jadi gimana caranya kita bisa masih bisa baca di situ, masukin data di situ yang udah segede itu, miliaran row itu, atau nanti kalau ada perubahan juga namanya zero downtime. Jadi ketika kita ubah datanya, si aplikasinya tetap jalan gitu, usernya nggak ngerasain down. Nah itu buat gabungin data atau dari masing-masing tim yang banyak itu biasanya dihandle sama data engineer-nya. Jadi data engineer-nya nanti akan ngambil datanya dari masing-masing database. Biasanya bukan database utamanya sih. Database-nya biasanya kan ada master, ada slave. Tapi bisa juga di mirror lagi biar ketika ngambil itu nggak ganggu si usernya. Jadi si data engineer-nya nanti ngambilin data di masing-masing tim. Kemudian dia bisa aja pakai sistem yang sistem berbayar bisa aja. Misalnya Google itu ada namanya BigQuery kayak gitu. Atau bisa juga yang gratis misalnya pakai Elasticsearch kayak gitu. Itu sistem big data yang bisa dipakai. Atau bisa juga nanti bentuknya CSV aja gitu. Jadi beberapa data dari masing-masing tim ini dikumpulin, bisa aja CSV. Kalau yang pernah aku buat dulu sih paling baca CSV sih, dari data engineer-nya ngumpulin data, CSV-nya dikasih ke aku tuh baru diolah lagi nanti, dikonsumsi lagi sama aplikasi. Dan biasanya big data itu juga berhubungan sama namanya data scientist-nya. Jadi kalau tadi ada teman-teman yang berminat jadi belajar machine learning-nya, itu nanti biasanya aku nggak bisa ngomong banyak soal data scientist karena emang nggak begitu paham, tapi di situ itu untuk bikin ya intinya ada magic di situ lah, nggak bisa jelasin teknisnya. Di situ nanti untuk nentuin kayak tadi personalisasi user atau juga bisa kita mencegah kejahatan, mencegah fraud gitu. Jadi kalau ada sistem yang ada tingkah laku di request yang masuk itu kan kita catat, tapi kok sama terus nih requestnya nih, bisa aja itu bot dan kita harus dari machine learning yang udah dibuat bisa menentukan ini tuh adalah sebuah bot yang harus nggak usah dipedulin lah requestnya, kalau bisa diblok sekalian, atau ada request yang mencurigakan. Jadi untuk bisa dibuat menyambung juga tadi yang awal soal internet banking, itu juga dibuat namanya istilah sistemnya FDS atau fraud detection system. Jadi kalau user udah beberapa kali nyoba terus-terusan, itu biasanya dianggap fraud, dia akan diblok. Itu biasanya dibuatnya oleh data scientist juga, tapi data-datanya yang
mengagregat datanya itu biasanya si data engineer-nya kayak gitu sih. Gitu sih, Pak. Baik, terima kasih Mas. Ini kemudian kalau saya baca yang terkait dengan Tokopedia, mungkin kurang lebih juga ada yang mirip dengan yang tadi ya, integrasi sistem, kemudian di situ ada review teammate ya, berarti memang Ya, soft benar. skill dengan teman kerja ini penting ya. Hmm. Kalau dikucilkan kan kita juga nggak bisa ya Mas ya. Enggak sih, enggak mungkin dikucilkan sih. Asal mau ngobrol, ceritain pasti dibantu. Siap. Oke, nah ini baru aja ya pindah ya. Ya, baru Oke, berapa ya? Belum sebulan sih. siap ya. Mungkin ada yang mau diceritakan kalau yang ini karena mengingat hanya itu baru hitungan hari ya. Iya, Belum di tiket emang baru banget sih, baru beberapa. Ini masuk minggu ketiga kalau nggak salah di tiket. Jadi emang belum banyak yang bisa cerita. diobrolin di sini sih, karena masih apa ya, masih onboarding juga, masih penjajakan gimana sistem di sini. Tapi pada prinsipnya sih, ketika tech company yang modern itu sama sih untuk daily basis dalam uh, development project-nya gitu. Jadi biasanya kalau kesehariannya aja itu mirip-mirip, di Pintar pun sama. Tapi kalau di Infinite itu agak beda karena emang perusahaan yang udah lumayan lama lah dan kurang update gitu. Kemudian di Harmonix tadi meskipun perusahaannya baru banget dan startup itu udah cukup modern ngikutin. Jadi tiap hari itu biasanya ya yang kita lakukan sebagai, kan di tim dulu ya, timnya itu biasanya ada software engineer. Jadi aku kan maksudnya software engineer, terus ada product manager itu yang ngurusin produknya, yang bertanggung jawab terhadap produk secara keseluruhan. Ada QA yang testing, ada tester juga. Jadi setiap pagi itu setiap pagi lah, bisa jam berapa sih, jam seberapa aja, beda-beda antar tim. Itu ada namanya daily meeting. Jadi daily meeting atau daily stand up itu kita update kemarin itu kita ngerjain apa, kita ceritain apa yang udah kerjain kemarin dan hari ini nanti apa yang akan kita kerjakan. Tujuannya dari situ biar nanti dapat feedback juga. Jadi kemarin ngerjain ini, nanti berarti orang lain jangan sampai ngerjain hal yang sama. Terus apa yang ingin kita lakukan hari ini itu juga kita ceritain juga, nanti bisa jadi dapat feedback juga. Siapa tahu ada tim orang lain atau anggota tim lain yang udah pernah ngelakuin itu, jadi kita tinggal nanya aja. Misalnya kita mau koneksi ke pembayaran nih hari ini, jadi kalau mau koneksi ke payment itu nyiapin apa aja, protokolnya apa, itu kan bisa dapat masukan atau dapat masukan lah intinya tim lain atau orang lain supaya lebih cepat dan lebih bagus juga. Terus kita juga biasanya bilang bloker apa aja, misalnya dapat tugas atau dapat kerjaan buat apa ya, rancang database baru gitu. Tapi blokernya itu biasanya kan kalau merancang table baru harus tahu dulu proses bisnisnya gitu. Di situ nanti kalau ada blokernya dibantu. Blokernya kenapa? Bisa tahu misalnya produk manajernya belum ngasih dokumennya nih, jadi belum bisa lanjut. Biasanya nanti dibantu escalate gitu, sama leadernya atau sama yang sering escalate, atau bisa jadi ya si product manajernya juga bantu escalate kalau ke tim lain. Kalau biasanya ada juga Scrum Master sih, tapi emang nggak semuanya itu ada Scrum Master. Scrum Master itu tadi kan tim ada banyak, ada engineer, QA, ada juga UI UX buat user experience-nya. Nah itu Scrum Master itu koordinasikan semuanya gitu, tapi nggak semuanya ada Scrum Master sih. Kayak gitu. Terus mungkin kalau event penting lainnya, kalau tadi tiap hari biasanya ada namanya sprint planning. Jadi sprint planning itu umumnya sih 2 minggu sekali. Di situ kita bahas sprint yang udah kita lakuin kemarin, itu goal-goalnya tercapai nggak sih, sukses nggak sprintnya gitu. Terus juga ngerancanain 2 minggu ke depan nih apa nih fitur yang akan kita kejar gitu. Terus masing-masing engineer, masing-masing QA itu akan ngerjain apa aja, itu juga dibagi. Di situ juga ada namanya retro sih atau retrospektif. Jadi kalau ada
keluh kesah dari anggota tim, bisa siapa aja gitu ngomong. Misalnya ada yang kurang apa ya, kurang nanggepinnya kurang cepat, atau ada keluh kesah yang mau diomongin, itu biasanya di retro juga diobrolin gitu. Jadi biar bisa, kalau ada masalah itu bisa secepatnya kita tangkap, dan kalau bisa ya kita perbaiki. Gitu sih secara flow development-nya mirip-mirip di Tiket, di Tokopedia, di Pintar. Tapi kalau tag-nya secara teknologi yang beda, mungkin di Tiket ini Java fully ada, nggak full sih, tapi mostly Java. Kalau di Tokopedia tadi Golang sih, jadi bahasanya emang beda. Paling kalau yang beda tag-nya itu sih. Itu sih kira-kira, Pak. Oke. Masih ada 3 menit, Mas. Ini mungkin ini ada Spring Boot 2 Bootcamp ini, Mas. Ini menarik juga. Ini Anda kok bisa dipercaya ini? Ceritanya ngapain? Gimana ini, Mas? Kok menjadi boleh diceritakan pengalaman terkait menjadi instruktur di Spring Boot 2 Bootcamp ini, ya? Oh ya, jadi dulu itu ada perusahaan yang mau menggelar sebuah bootcamp. Jadi pengenalan Spring Boot basic itu, pesertanya juga udah dari kalangan IT juga. Jadi waktu itu ada teman sih, perusahaan tempat teman bekerja itu mengadain itu, dan kebetulan teman kan tahu kalau aku sendiri emang lo ada pengalaman lah di Spring Boot itu. Jadi ditawarin waktu itu, mau nggak ngajar nih 5 hari itu soal pengenalan Spring Boot dan membuat aplikasi, waktu itu aplikasi backend juga, karena emang sendiri kan pengalamannya di backend engineer ya. Jadi menjelaskan prinsip-prinsip basic dari backend engineer itu. Kemudian karena itu workshop, jadi ya emang ada prakteknya juga, membuat outputnya itu membuat aplikasi RESTful web service-nya itu. Jadi aplikasi yang nanti dikonsumsi lagi oleh front end. Terus si outcome-nya mungkin juga pesertanya paham lah soal kenapa sih harus ada backend gitu, kenapa nggak jadiin satu aja aplikasi. Nah itu juga jelasin juga. Terus prinsip membuat kontrak ya, kan kita bikin antara front end dan back end itu kan ngobrol. Jadi supaya ngobrolnya nyambung, mau nggak mau harus ada kontrak nih, supaya nanti ya yang dikirim diterima dengan baik. Jadi kontrak yang bagus itu seperti apa gitu juga dijelasin. Ya gitu kurang lebih, Pak. Oke, baik. Matur suwun sangat menika Mas. Ya, Pak. Tommy banyak sekali ilmunya ini. Cuman ini 20.04 Mas. Sebenarnya saya tuh sedih ini kenapa dibuka pertanyaan untuk peserta Mas. Saya pengen tanya terus, tapi nggak boleh nanti. Oke, ini ada satu pertanyaan ini dari Mas Muhammad Nur Afif, dan pertanyaan ini adalah pertanyaannya Mas Rizky Yusdi. Mau tanya, maaf Mas, selama belajar di kampus dan di dunia kerja, roadmap atau jalur atau urutan belajarnya seperti apa ya kurang lebih gitu? Oke, belajar roadmap-nya ya. Kalau roadmap di kampus sudah pasti ngikutin kurikulum kampus ya. Karena udah ada kurikulum. Selama kita tekun gitu. Sebenarnya saya aku sendiri nggak tekun sih, nggak rajin juga di kampus. Tapi di beberapa mata kuliah juga nggak begitu bagus. Tapi kebetulan emang udah senang ngoding sih. Tapi kalau roadmap-nya sih yang pertama ya, karena kalau suka ngoding atau suka teknikal, ya mata kuliah yang berhubungan dengan teknis kita pelajari juga, dan kita kembangkan juga ke kita sendiri gitu. Kembangkan sendiri maksudnya. Jadi di situ misalnya kan nggak mungkin juga kampus mengajarkan semuanya yang ada di industri, karena waktunya kan nggak cukup, dan pasti juga ada kurikulum yang udah ditentuin oleh kementerian dan lain-lain. Jadi
belajarnya selain belajar di kampusnya juga join komunitas aja. Komunitas kan udah banyak banget. Eh, aku juga join beberapa komunitas meskipun ya di situ nggak silent reader aja sih, silent reader misalnya join grup Telegram Java, Golang gitu, karena kalau masih awal-awal dulu juga belum bisa kontribusi apa-apa, sekarang juga nggak bisa kontribusi sih sama. Tapi ya paling seenggaknya kita bisa banyak yang kita serap lah di situ. Kalau untuk software engineer yang roadmap yang paling dasar ya yang harus ngerti ya pasti soal ini sih operating system itu, terus jaringan komunikasi juga, terus codingnya sih bisa paham basic-basic algoritma yang umum gitu, misalnya algoritma pasti yang umum kayak perulangan percabangan pasti udah harus ngerti kan. Tapi juga dikembangkan juga misalnya kalau misalnya algoritma yang agak-agak rumit, misalnya kita harus ngerti binary search kayak gitu. Terus kalau karena coding itu kan yang kemudian banyak orang, jadi kita harus juga belajar paradigmanya. Yang paling populer paradigma pemrograman itu kan OOP ya sekarang. Jadi OOP itu memang kalau setelah paham OOP biasanya gampang sih buat belajar ke depannya gitu. Atau fungsional sih, tapi fungsional mungkin agak nggak populer. Jadi OOP sangat berguna juga belajar database. Tadi RDBMS itu relational database. Meskipun tidak semuanya menggunakan relasional, tapi basic-basic yang kita pelajari di perancangan relasional database itu nantinya akan sangat penting. Itu terus mungkin juga belajar kalau itu udah ngerti, saya yakin nanti bisa dapat kesempatan buat join ke tech company sih. Terus nanti kalau belajar desain pattern itu bisa sambil jalan sih. Itu kurang lebih gitu sih Pak. Begitu Mas siapa tadi? Mas Nur Afif ya. Suka duka selama ini oke, ini saya lanjut ke pertanyaan Mas Fendi Nugroho selama 5 sebentar Mas Fendi, ini Mas Fendi Nugroho itu Mas Fendi, sebentar Mas Dava Mudia ya. Ayo Pak. Iya, bentar ya Mas ya, ini dari temen ini. Saya nggak nanya itu Pak. Loh lah ini Mas Fendi Nugroho. Oh ada Fendi Nugroho double loh. Oke ya sudah, Mas selama 5 tahun kerja jadi programmer, suka dukanya apa sih Mas gitu? Terus aplikasi apa nih selama ini yang dirasa paling susah buat deploy-nya dan yang buat sulitnya apa Mas gitu? Suka Suka duka ya. dukanya Apa ya? Karena tinggal di Jakarta, sebenarnya yang paling apa ya menyebalkan di Jakarta macet. itu macet sih sebenarnya. Okay. Tapi karena sekarang lagi remote working atau work from home, jadi itu nggak dirasain. Dulu waktu awal join kan, aku kan tinggal di Depok, dan dulu waktu ke Tokopedia itu awal-awal beberapa bulan pertama itu udah sampai pengen berhenti gitu, karena emang nggak betah aja sama kemacetan. Tapi kalau di pekerjaan sendiri, apa ya dukanya sih, kayaknya duka yang menyenangkan sih. Oh, duka. Karena kalaupun ada sesuatu yang masalah itu terus kita bisa cari solusinya, itu nantinya juga jadi pengalaman kita juga. Itu sih sukanya banyak banget ya, sukanya karena kita kerja dengan banyak orang, pengalaman baru, kulturnya juga, apalagi waktu di Tokopedia itu kan timnya gede, bertemu orang dengan berbagai macam pendidikan, ada yang ex KWS, ada yang ex Google, itu kan banyak banget orang, jadi emang banyak banget pengalaman di situ. Awal-awal masuk memang agak-agak nggak pede, tapi lama-lama juga terbiasa, bisa belajar ngomong, belajar speak up pas meeting gitu. Biasanya awal-awal itu agak takut, malu, tapi lama-lama juga apa ya, keberanian itu akan muncul juga nantinya gitu. Jadi emang misalnya kita dapat deadline yang mepet gitu, tapi harus segera dikerjain, itu kan harusnya
Sedih ya. Sedih ya. Tapi kalau kita bisa komunikasikan dengan atasan, pasti mau ngerti juga. Itu nggak mungkin. Kalau dipaksain justru nanti hasilnya makin jelek gitu, makin justru nanti aplikasinya misalnya jadi down gitu. Dan biasanya kalau di company yang udah gede kan SOP-nya udah ini ya, udah strict gitu. Misalnya hari Jumat gitu nggak boleh di production gitu. Terus testingnya juga harus di testing benar-benar. Jadi potensi untuk breaking itu harusnya sih minimal gitu. Tadi yang paling susah ya, yang paling susah ngoding. Sebenarnya yang paling susah itu Lanjut. susah ngodingnya atau deploy-nya ya? Ngodingnya kali. Paling susah buat deploy. Tapi makanya kalau deploy-nya ya. Karena kalau deploy, Deploy apa ada kesulitan mungkin? kalau deployment itu kan di tim ada tim lain lagi namanya DevOps. Jadi DevOps itu menyediakan membuat pipeline-nya atau saluran dari kita, dari software engineer, dari ketik codingan, kemudian di build jadi binary-nya dikirim ke mana, ke staging, ke production itu kan namanya gitu. Itu udah ada yang handle sih. Jadi untuk software engineer sendiri atau untuk khususnya software engineer yang produk ya, itu emang nggak bahas deploy sih. Deploy biasanya dibahas nggak nggak ngerjain deploymentnya ada tim sendiri sih, biasanya DevOps gitu atau infra. Jadi kalau kesulitan deploy nggak ada sih, nggak pernah ya. Oke, ini saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Tinggal 2 menit ya. Oh enggak, masih 7 menit, Mas. Masih cukup. Ini pertanyaannya saya itu tadi sempat baca sekilas, Mas. Jadi makanya sempat ketawa ini lucu ya, nggak lucu sih, cuman bikin gemas memang pertanyaannya ya. Saya pikir nanti semua orang akan mengalami ya kalau yang mengambil tugas akhir. Mas, produk anti mainstream yang digunakan Mas Butomi saat tugas akhir ini kan pasti memeras energi dan pikiran otak yang sangat luar biasa. Nah, pasti kan pernah menemui titik lemah dan pasti kan pernah rasa ingin menyerah, capek dan lainnya. Nah, bagaimana sih caranya dan apa saja saran-saran yang harus dilakukan untuk mengatasi hal-hal seperti itu hingga akhirnya bisa bangkit lagi dan berhasil menyelesaikan tugas tersebut. Sebentar, Mas, sebelum dijawab ini saya tanya dulu sebentar. Kalau Mas Bustomi pernah nggak merasakan itu dulu? Lumayan pernah sih, kayak Pernah ini juga. bener gak sih topik yang diambil gitu terlalu berat atau enggak, pernah sih ngalamin gitu. Pas di tengah-tengah atau pas di awal gitu, Mas Bustomi? Di tengah-tengah biasanya. Di tengah-tengah. Kalau dalam konteks TA ya. Benar. Jadi memang sebenarnya itu wajar umum kan ya, Mas ya? Iya, wajar sih. Jadi kan tidak perlu marah sama pembimbing kan ya? Nggak perlu. Oke, siap. Oke, dan nggak perlu menghilang kan ya? Jangan sampai menghilang sih. Jangan sampai menghilang. Maksudnya tetap kontak ke pembimbing kan gitu nggak, Mas ya? Iya. Iya. Kan bisa semangat lagi gitu. Oke. Jadi saya pikir itu menjawab ya. Sarannya apa, Mas? Sarannya Supaya bisa bangkit ini dari rasa-rasa seperti itu gitu. Bangkit dari menyerah ya, apa ya? Dulu waktu Mas di tengah-tengah itu merasa seperti itu, nah ini terus gimana ini? Bounce back-nya gimana ini kembalinya? Mungkin emang butuh istirahat dulu, benar kali ya. Jadi misalnya ngerjain TA-nya intens banget tiap hari gitu. Itu refreshing dulu misalnya beberapa hari gitu, sama ngajak temennya gitu kemana refreshing biar fresh lagi. Terus habis itu kalau udah fresh baru kejar lagi TA-nya, mungkin gitu. Ya gitu sih jawabannya, klise banget ya. Karena apa ya? Asal komunikasinya intens, menurut saya sih pasti ada jalan keluar sih. Sebenarnya tergantung masalahnya apa ya. Kalau masalahnya teknis banget kan bisa misalnya ada fitur yang susah banget karena secara teknis susah diselesaikan ini, kan bisa diobrolin dengan pembimbing, bisa diubah misalnya, jadi harusnya connect kemana, jadi nggak usah, atau diganti dengan yang lebih mungkin gitu sih Pak. Oke.
Terima kasih Mas. Itu masukan yang oke juga. Ini tadi kita nggak dari rekayasa ya. Itu dari Mas Bustoming ya teman-teman, bukan dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin dari teman-teman yang lain. Pak Taufik, J? mungkin Pak Taufik supaya menggambarkan juga itu berat mana Mas TA sama kerja Mas? Oke, berat mana Mas TA sama. Ini pertanyaan Pak Sairul ini. Seharusnya langsung tanya aja. Monggo Pak, ini dari Pak Sairul, Pak Mas Bustomi ini. TA sama kerja itu berat mana sih gitu? Berat mana ya? Karena Jujur aja kalau loh, kerja kan, apa? kalau kerja kan ada motivasi ya, kita dapat gaji gitu. Dan kerja juga banyak, kerja kan ada kerja tim, jadi kalau kita stuck gitu pasti kita bisa ngobrol ke teman lain, dan ada atasan juga yang pasti ikut bertanggung jawab terhadap selesainya kerjaan itu. Kalau TA mungkin memang lebih ke diri sendiri sih, jadi kalau TA kan nggak ada, ya ada teman sih, tapi teman kan juga sibuk sama TA-nya, jangan terlalu berharap akan dibantu habis-habisan sama teman. Kalau kerja itu kan atasannya itu ikut bertanggung jawab juga. Jadi kalau secara teknis emang susah banget, ya pasti dibantu. Tapi kalau TA emang benar-benar susah, ya bisa jadi emang misalnya sebelumnya milih bikin sistem informasi gitu, tapi ternyata susah banget. Jadi emang bisa jadi kan passionnya mungkin nggak di situ kan, nggak di sistem informasi itu. Lebih susah mana? Bingung juga jawabnya ya. Lebih susah TA sih kayaknya, karena TA kita ngandelin diri kita sih, ngandelin ketangguhan diri kita sendiri buat lawan malesnya, lawan bosennya, lawan males ke kampus, mungkin ketemu bimbingan, atau mungkin ada godaan lain, godaan lebih suka nge-game atau lebih suka yang lain. Kalau kerjaan kan kita udah merasa ada orang yang nunggu kita, ada pertanggungjawaban yang harus kita kasih kan ke atasan kita. Karena kalaupun nggak kelar dan nggak selesai karena kita malas, kan pasti ada punishment-nya juga. Jadi lebih susah. Harusnya kerjaan lebih gampang sih karena banyak bantuannya. Jadi lebih ke motivasi kali ya kalau soal TA itu. Gitu sih, Pak. Berarti ini no ya Mas ya. Berarti sebenarnya dalamnya kita dulu ya ini ya. Itu lebih penting ya. Iya sih ya. Berarti hard skill ini malah lebih mengikuti soft skill yang pribadinya kita dulu ini kalau saya ambil kesimpulan. Kalau untuk Mas Bustomi gitu. Iya gitu, buat saya gitu. Oke. Siap. Menikah tadi dari Pak Sahirul. Ini ada yang tanya, waduh panjang sekali ini, tinggal 1 menit. Pripun ini? Mas cerita kalau TA temanya anti mainstream pakai mesin learning, apa maksudnya sekarang belum bertimbang dan TA yang anti mainstream untuk menambah CV kalau saja. Sukses selalu. Oh ya, ini saya potong dulu sebentar, pertanyaan separuh Mas. Jadi, nah ini kan soalnya juga temanya kan anti mainstream ya. Iya Pak. Nah jadi kira-kira ini teman-teman yang belum mengambil TA dan suatu saat mungkin juga belum magang ya. Ketika mereka magang kan juga mungkin nanti bisa mengambil ilmu di tempat magangnya. Ini mungkin juga mulai secara apa ya, mindset ya. Apakah perlu mulai anti mainstream ini ya gitu. Tapi takutnya nanti jangan-jangan ya monggo menurut Mas Bustomi kira-kira bagaimana ini? Sebenarnya menurut saya sih ikutin minat aja, nggak usah memaksakan harus apa ya yang terlalu susah. Atau sebenarnya anti mainstream ini kan di idenya ya, berarti belum tentu yang anti mainstream ini tuh susah secara teknis. Jadi emang unik aja, tapi eksekusi teknisnya tidak terlalu rumit karena mungkin library-nya udah disediakan banyak orang, kita bisa reuse gitu. Tadi apa pertanyaannya? Ini itu tadi saya potong Mas Bustomi. Cuman lanjutan pertanyaannya, TA yang anti mainstream itu maksudnya dia biar untuk menambah CV dan Gitu. peluang kerja, atau Karena tema TA yang mudah dan penting lulus aja gitu Mas. kalau saya sendiri sih justru kerjaannya atau TA-nya itu kan aplikasi Android ya. Dan dia image recognition itu sangat tidak, bukan nggak berhubungan sih, tapi emang
tidak secara langsung berhubungan dengan kerjaan yang didapat. Mungkin salah satu-satunya persamaan yang didapat itu sama-sama Java, tapi kalau si machine learning-nya, si image recognition-nya itu kalau buat saya sendiri sih nggak terpakai sih di pekerjaan, karena pekerjaannya emang udah banget. Kerjanya lebih ke bikin bangun sistem informasi, lebih khusus lagi ke back end kayak gitu. Tapi mungkin kalau nyari, sebenarnya menurut saya sih yang lebih penting itu tempat magang ya, karena kalau yang kuliahnya di sekitar Jakarta, nyari magang kan gampang, nggak banyak perusahaan gede di sini gitu. Dan saya banyak banget teman-teman yang di dulu waktu di Tokopedia itu yang berawal dari magang terus dia lanjut itu ke pekerjaan. Jadi kalau yang lebih berguna nanti atau lebih impact-nya lebih gede itu menurutku sih mungkin kalau bisa cari tempat magang yang benar, kalau suka ngoding dan passion-nya di tech industry ya sebisa mungkin cari tempat magang yang memang mendukung itu. Biasanya kalau di Jakarta sih mungkin banyak, kalau di sekitar Solo atau Jogja itu juga lumayan banyak ya, Jogja ada beberapa lah gitu sih. Tapi kalau apakah TA-nya dipakai buat biar cepat dapat kerja, kebetulan kalau kasus saya enggak sih. Kasus saya itu bahkan TA-nya tidak berhubungan dengan kerjaan yang dilakukan sekarang. Meskipun sempat ada tawaran juga, lewat email gitu. Ada orang perusahaan dari Amerika waktu itu nanya soal ini, kok bisa sampai segitu, itu gimana cara buatnya, dan bisa saja dapat kesempatan dapat dia di sana gitu. Tapi waktu itu karena masih baru lulus, nggak tahu apa-apa sama sekali, nggak ngerti dunia kerja, nggak ngerti industri di teknologi kayak apa, jadi emang nggak terlalu diresponsi karena jauh juga gitu. Mungkin gitu sih Pak. Tapi kemungkinan Anda diterima karena TA Anda itu mungkin banget ya, karena bukan dibutuhkan. Maksud saya gini, temanya mungkin tidak digunakan diimplementasikan di kerja yang mungkin terutama yang pertama Anda kerja ya. Tapi Anda diterima mungkin karena TA itu disinggung gitu waktu wawancara. Itu pasti ya, karena kalau mahasiswa yang fresh graduate yang belum ada pengalaman, pasti yang dinilai kan TA-nya bikin apa gitu. Oh gitu. Itu pasti ngaruh banget sih. Meskipun dan menjelaskan TA itu kayak gimana. Sama magangnya juga, pasti magangnya juga lihat pas magang bikin proyek apa. Oke, berarti dengan kata lain nih Mas, kalau boleh ambil kesimpulan, tempat magang TA tidak anti mainstream, oke, nggak masalah ya. Tapi jika seandainya kita magangnya TA-nya ini anti mainstream dan oke, juga itu oke ya, lebih oke kan ya. Oke. Iya. Tapi perlu ini juga sih, kalau kita ngambilnya yang terlalu anti mainstream kan industrinya kecil juga ya, industri yang mau menyerap itu. Tapi kalau kita ngambil sesuatu yang mainstream aja, industrinya banyak, tapi saingannya juga banyak. Jadi emang ada plus minus. Baik, siap. Berarti kalau ini sudah lewat 5 menit ya. Saya sebentar Mas. Nah, ini soalnya juga saya jadi kepikiran soalnya berdasar penjelasan Mas Bustomi. Jadi jika seandainya nanti ini adik-adiknya Mas Bustomi nih yang sekarang masih kuliah di tempat kami nih, di tempat kita nih. Jika suatu saat mereka ini mau study tour, mau magang, boleh dong ada rekomendasi, ada ini. Bisa sama Mas Bustomi ya. Oke, teman-teman colek. Di Tokopedia itu sangat terbuka ya buat magang. Oh gitu. Tuh. Bahkan si Bapak Kobil sendiri, CEO-nya Tokopedia itu sampai bilang buka sampai berapa ribu orang buat magang gitu. Bahkan dulu waktu musim magang, musim Juni ke Agustus itu banyak banget di meja. Penuh banget sama magang. Tapi kalau di tiket sendiri belum tahu sih, karena memang baru dan belum pernah ke kantor juga selama ini, masih kerjanya
via online semua. Itu sih. Kalau Boleh sih yang kalau ada yang mau tanya sama gue, boleh. kalau yang Harmonix dan Infinite Work tadi, Mas? Kalau Harmonix, kalau Pintar itu karena startupnya masih kecil. Dulu ada sih, dulu magang dan mayoritas justru orang-orang anak-anak UI yang magang ke situ. Tapi karena manajemennya udah berubah banget dari dulu dan sekarang, nggak begitu bisa komen banyak sih. Ya. Atau kalau Infinite Work, kayaknya sih sepanjang kerja di situ belum pernah ada yang magang ya di tech-nya, di IT-nya. Itu sih, Pak. Sebenarnya kesempatan magang ini kalau di IT company di apa ya, kayak Tokopedia, Gojek, itu luas banget sih. Tapi emang karena banyak orang, emang ada saringannya lagi ntar. Jadi siap-siap dipersiapkan aja mungkin. Oke. Buat saringan itu. Oke, ini sudah lewat 2 menit. Oh, ini mungkin ada yang memberikan tambahan, Mas. Mau menginfokan saja. Kalau Monetia sebenarnya ambil sesuai minat. Ini saya sudah sepakat ya. Yang kalau yang penting memang sesuai hati dulu sih, gitu. Bener ya, Mas Bustomi ya, sepakat ya. Iya, sepakat. Karena kalau dipaksa nanti mainstream, ngerjainnya nggak bahagia juga pas ngerjainnya. Hasilnya juga kurang maksimal nanti. Tapi kalau anti mainstream ini Anda bahagia, itu lebih baik. Iya, benar. Lebih bagus. Pasti, saya pikir juga sama. Nah, maksudnya dalam asumsinya anti mainstream ini tentu saja bagus ya, gitu. Oke, mungkin karena waktu mungkin sudah lewat 3 menit ya, ini mohon maaf ini untuk teman-teman. Benar ya, 8 menit ya malah ya. Oke, mohon maaf ini untuk Mas Arvin ya dan teman-teman serta Mas Bustomi, mungkin sekilas saja ya, saya ngambil kesimpulan aja, saya coba cepat. Berarti kalau berdasarkan pembicaraan ini ya, diskusi kita, berdasarkan cerita dari Mas Bustomi ini, menurut kalau saya boleh ngambil kesimpulan, Einstein juga oke ya, selama sesuai kita, sesuai hati dan mampu kan gitu nggih. Kemudian ternyata di dunia kerja itu manajemen project dan tim dengan soft skill, kemampuan soft skill ini juga penting. Kita lihat ada, terutama di besar pun tadi juga harus banyak collabs kan gitu, kolaborasi dengan teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ini juga project-project yang dihandle cukup banyak yang terkait dengan integrasi sistem. Jadi kita sudah bukan zamannya sistem itu berdiri sendiri kan gitu ya. Ya, udah nggak ada sih. Oke, ada yang lain dan mungkin juga sudah mengarah ke artificial intelligence, kecerdasan buatan, sekuritas itu juga perlu diperhatikan, misal seperti itu. Oke, dan mungkin masih banyak lagi. Mungkin kurang lebih begitu, Mas. Ini terima kasih sekali nih, Mas Bustomi, atas ilmunya sekali. Saya sangat belajar banyak sekali. Semoga suatu saat mungkin kita bisa dipertemukan lagi, ya, Mas. Mungkin saya pengen belajar. Semoga sukses selalu. Ini untuk Mas Bustomi Rajo, saya doakan. Untuk semuanya, selamat malam, ya. Dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu dan uangnya saya kembalikan ke Mas Arvin Triyoga. Monggo silakan Mas Arvin. Oke, sudah. Terima kasih buat teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada acara malam hari ini. Kita sudah di penghujung acara. Semoga tadi mendapatkan informasi-informasi yang penting yang mungkin bisa berguna ya. Ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Nantikan. Pantengin terus sosial media dari D3 Informatika. Nanti di situ akan banyak informasi yang berguna bagi perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Begitu cukup kita akhiri acara pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.